Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa Pijar TV, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Terima kasih kalau Anda adalah penonton setia dari tayangan ini, program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Pastinya sudah banyak hal yang Anda dapatkan dan memberkati keimanan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan pada hari ini tibalah kita dalam pembahasan kalimat yang berikutnya dalam rangkaian doa Bapa Kami, berbicara mengenai Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kerajaan itu? Tentunya hambanya Pendeta Esra Soru sudah siap mengupasnya bagi kita semua. Dan juga ada kata amin dalam doa Bapa Kami. Apakah ini diperlukan? Kita juga akan perhatikan pembahasannya. Untuk itu janganlah kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Shalom, salam sejahtera untuk pemirsa Pijar TV yang ada di rumah. Kami bersuka cita karena pada kesempatan ini boleh kembali ke hadapan Anda dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Program ini secara khusus berfokus pada pengajaran iman Kristen, di mana pelajaran-pelajaran dari Alkitab atau juga doktrin-doktrin Kristen disampaikan melalui program ini, dan dengan harapan itu bisa memberkati saudara sekalian. Dan saudara-saudara, kita sedang ada pada pembahasan secara khusus soal doa Bapa Kami. Ada banyak hal sudah kami bicarakan, dan kalau itu meninggalkan pertanyaan di dalam pikiran saudara terkait dengan hal-hal yang sudah dijelaskan, kami beri kesempatan kepada saudara untuk mengirimkan pertanyaan saudara. Ada nomor SMS di layar kaca Anda. Silakan Anda kirimkan SMS ke sana dan pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami jawab. Juga yang punya pergumulan doa, yang ingin minta dukungan doa, kami dari tim Pijar TV juga bersedia berdoa untuk Anda. Silakan kirimkan pokok doa Anda dalam nomor yang tertera di layar kaca Anda, dan biarlah kita sama-sama menjadi saudara dalam Tuhan, saling mendukung satu sama lain. Baik saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan pelajaran kita soal doa Bapa Kami, dan ini adalah potongan yang terakhir atau bagian yang terakhir dari doa Bapa Kami, yakni pada kalimat karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak, mau tanya, apakah berdoa sama dengan sembahyang? Saudara pernah dengar istilah sembahyang? Ya. Juga hampir orang-orang di Indonesia bagian timur tidak menyebutnya berdoa, tapi sembahyang. Ya. Sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Nah, ada lagu sekolah minggu begitu kan? Siang malam selalu sembahyang. Nah, sembahyang itu apa?
Sembahyang ini saudara itu sebenarnya berasal dari kata Sanskerta. Sembah dan hyang. Pernah dengar kata hyang? Sang Hyang Widewasa. Ya. Hyang itu apa? Hyang itu sebenarnya nama dewa. Ya. Hyang itu nama dewa. Kalau saya memuji hyang ini menjadi puji hyang. Tapi kalau saya menyembah hyang ini namanya sembahyang. Berarti asli dari kata itu sebenarnya adalah itu berkaitan dengan dewa-dewa sebenarnya. Ya. Tapi disinilah kita bisa melihat ada satu hal yang perlu kita ketahui di dalam perkembangan kekristenan, ada yang namanya kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu adalah begitu kekristenan masuk ke dalam sebuah kebudayaan, kekristenan tidak menghapus seluruh kebudayaan yang ada. Tapi kalau perlu, kekristenan menggunakan kebudayaan yang ada untuk menyampaikan pesan-pesan Injil. Maka kulit budayanya itu tidak dibuang. Tapi isinya, kontennya dibuang lalu diganti dengan isi Kristen. Ya, saya beri contoh kalau kontekstualisasi. Misalnya, orang kalau di NTT ada suku Timor, itu mereka sebenarnya punya kepercayaan ada dua macam dewa. Satu dewa berkuasa di langit, itu namanya Uis Neno. Uis itu Tuhan, Neno itu langit. Tapi ada satu dewa yang berkuasa di bumi, itu namanya Uis Afu. Itu di bumi. Jadi ada Uis Neno, Tuhan langit, ada Uis Afu, Tuhan bumi. Pada waktu penginjil-penginjil masuk, mereka dengar ada kepercayaan soal Tuhan di langit, Tuhan di bumi, dewa di langit, dewa di bumi. Lalu mereka mulai berpikir bagaimana istilah ini tetap dipertahankan tapi isinya dikristenkan. Lalu akhirnya mereka bilang, sebenarnya di sini ada Uis Neno, ada Uis Afu, tapi sebenarnya ada Uis yang berkuasa sekaligus di Neno dan di Afu. Itu namanya Uis Neno, Uis Afu. Siapakah Uis Neno, Uis Afu itu? Namanya adalah Yesus Kristus. Ya, akhirnya orang Timor menerima Yesus Kristus sebagai Uis Neno, Tuhan di langit, sekaligus Uis Afu, Tuhan di bumi. Maka di Timor sana kita bisa mendengar Yesus Kristus, Uis Neno, Uis Afu, Tuhan langit dan bumi. Sampai lagu Amazing Grace di Timor, Uis Neno lo amanekat. Berarti sampai lagu Amazing Grace itu menggunakan di sini. Itu berarti istilahnya kafir sebenarnya. Tapi isi kafirnya dibuang, kulitnya dipakai. Supaya Injil lebih mudah diterima. Itu namanya kontekstualisasi. Saya mau kasih contoh dari Alkitab ya. Saudara pernah bayangkan tidak? Kenapa Yunus disuruh ke Niniwe, lari ke Tarsis, lalu Tuhan bawa kembali dia ke Niniwe pakai ikan? Penelitian arkeologi, misalnya yang dilakukan oleh William Albright, mengatakan bahwa orang Niniwe punya suatu sesembahan namanya Dewa Nina, dan Dewa Nina itu adalah dewa ikan. Ya, dewa ikan. Dan mereka percaya dewa ikan. Kalau mereka percaya dewa ikan, bayangkanlah bahwa satu hari di pantai Niniwe muncul seekor ikan besar dan memuntahkan seorang manusia, seorang Yunus keluar dari perut ikan, mulut ikan. Lalu dia berkhotbah kepada Niniwe, langsung bertobat. Kira-kira orang Niniwe akan menganggap Yunus seperti apa? Anak dewa atau utusan dewa ini, ya. Dari situ terlihat bahwa sebenarnya kontekstualisasi telah berjalan. Ya. Nah, mungkin karena zaman dulu orang menyembah hyang. Ya. Dan orang menyembah hyang namanya sembahyang. Nah, kelihatannya kekristenan mula-mula tidak mau mengadu Yesus dengan hyang. Dan istilahnya dipertahankan. Tapi kontennya dimaknai, diberikan makna baru bahwa sebenarnya hyang yang adalah dewa Tuhan penguasa itu sebenarnya adalah Yesus. Maka pada waktu saya sembah Yesus atau saya berbicara pada Yesus, menyembah Yesus, itu sama dengan sembahyang. Maka dari situlah muncul istilah sembahyang.
kita pakai dan kita terima. Siang malam selalu sembahyang. Ya. Nah, jadi itu tidak apa-apa. Asal isinya atau inti Injil jangan diubah. Ya. Kontekstualisasi itu adalah cara yang dipakai untuk menyampaikan pesan, tapi kontennya itu harus konten Kristiani. Ya. Oke. Kontekstualisasi. Oke. Jelas Ibu ya? Yes. Nah, sekarang kita akan membahas soal kalimat terakhir, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, bagian ini agak berbeda dengan bagian-bagian sebelumnya, karena bagian-bagian sebelumnya adalah permintaan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berikanlah kami makan hari ini, ampunilah kami akan kesalahan kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Semua permintaan. Tapi bagian ini bukan permintaan. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita melihat struktur yang dipakai kalimat ini dari bahasa Yunaninya, kelihatannya kata karena di situ, karena engkaulah, kata karena di situ itu tidak hanya berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Bukan hanya berhubungan dengan permintaan sebelumnya yang persis di atasnya. Tapi bahkan kata karena ini berhubungan dengan seluruh doa itu sejak dari awal sampai akhir. Maka dia akan begini, permintaan pertama, dikuduskanlah namamu, karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, karena engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti kata-kata ini, karena engkau yang punya kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, mewarnai seluruh doa Bapa kami ini. Ya. Lebih spesifik dari itu, kelihatannya bagian ini mengacu pada bagian yang terkait erat dengan 3 permintaan. Yang pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Datanglah kerajaan. Karena engkaulah yang mempunyai, datanglah kerajaan. Karena engkaulah Mempunyai. di sini kerajaan, di sini kerajaan. Ya, ada satu paralel hubungan antara di sini dibicara datanglah kerajaanmu karena engkaulah yang punya kerajaan. Permintaan kedua, jadilah kehendakmu karena engkaulah yang punya kuasa. Kuasa dan kehendak itu 2 hal yang berhubungan. Dikuduskanlah namamu karena engkaulah yang punya kemuliaan. Kudus dan mulia itu berhubungan. Kerajaan dengan kerajaan, ya, kehendak dengan kuasa, kekudusan dan kemuliaan. Jadi kelihatannya ini betul-betul bagus ini. Klop antara kalimat-kalimat di atas dan kalimat yang terakhir ini. Nah, kita akan membahas ini lebih dalam, tapi hal pertama yang mau saya bahas adalah masalah keaslian kalimat terakhir ini. Ya. Masalah keaslian kalimat terakhir ini dalam pelajaran kita tentang doktrin Alkitab, ya. Ada satu episode di mana kita khusus membahas ketidakbersalahan Alkitab. Nah, pada waktu kita membahas ketidakbersalahan Alkitab, saya sudah menjelaskan soal manuskrip, problem-problem manuskrip. Yaitu bahwa naskah asli kita itu namanya autograf. Ini adalah naskah asli. Misalnya kalau Injil Matius ya dari tangan Matius itu namanya autograf. Dari tangan Markus ya autografnya Markus. Autografnya Lukas. Itu teks asli kita, autograf. Ya.
Tapi nanti autograf ini disalin. Misalnya datang si A, dia salin dari Matius lah ya. Ini autografnya Matius, Injil Matius yang asli. Disalinlah salinan, muncul salinan satu. Salinan ini disebut manuskrip. Lalu datanglah si B, dia salin dari sini, jadilah manuskrip B. Orang ketiga datang, salin lagi, jadilah manuskrip C. Maka autograf 1, manuskrip sudah 3. Lalu datang lagi 10 orang, dia salin dari manuskrip A. Maka di sini sudah muncul manuskrip D, E, F, G. Lalu muncul lagi manuskrip di sini terus, ini maju terus selama ribuan tahun. Kita punya banyak manuskrip. Tapi kita punya autograf ini ditulis dalam bahan tulis yang tidak kuat, seperti papirus, dan akhirnya autograf hancur. Sekarang kita tidak punya lagi naskah asli. Tapi kita masih punya salinan-salinan. Ya, seluruh salinan ini ada banyak. Khusus Perjanjian Baru, kita punya salinan sekitar 25.000 salinan. Salinan berbahasa Yunani itu sendiri sekitar 5.600 salinan. Ditambah dengan bahasa Latin dan bahasa lain itu kira-kira 25.000 salinan. Ini juara 1. Number 1 in the world. Karena apa? Dari naskah kuno juara 2 itu adalah Iliad karangan Homer yang 643 salinan. Ya, itu juara 2 tuh 643, ini juara 1 25.000. Ya. Salinan Al-Quran yang saat ini pun tidak lebih dari 50. Ya, tidak lebih dari 50. Tulisan-tulisan filsuf Yunani itu rata-rata paling tinggi 8. Maka Perjanjian Baru sangat unggul dalam manuskrip. Kita tidak punya yang asli. Wah, kalau begitu kita tidak punya Alkitab asli dong. Agama lain serang kita. Mereka serang tuh mereka nggak ngerti juga apa mereka pun tidak punya yang asli. Semua nggak punya yang asli. Baik kitab suci agama apapun sekarang yang asli dari tangan pertama sudah tidak ada. Semua hanya salinan. Termasuk kitab suci agama lain. Semua salinan, nggak ada yang asli. Ya. Nah, hanya kita punya problem di kemudian hari adalah karena kita punya manuskrip yang banyak, ternyata manuskrip semua ini tidak seragam. Kalau seandainya dulu sudah ada mesin fotokopi, maka fotokopi dan autograf pasti sama semua ya. Di kopi 5.000 kopi juga tetap isinya sama. Tapi ini bukan fotokopi, ini salinan tangan. Maka ternyata kita dapati bahwa salinan mulai berbeda. Di bagian bawah di sini salinan mulai berbeda. Kadang-kadang di manuskrip ini ada satu kalimat. Tapi ternyata di manuskrip ini kalimat itu tidak ada. Nah, itu lalu muncul namanya problem manuskrip. Ya. Nah, kalau tahu-tahu di manuskrip ini muncul kalimat begini, tapi ternyata di manuskrip ini tidak punya kalimat begini, berarti ada 2 kemungkinan. Ini yang nambah, atau ini yang kurang. Lihat aja yang asli. Mau lihat asli, nggak ada lagi. Nah, maka seringkali terjadilah problem manuskrip. Problem-problem manuskrip ini pada saat Alkitab mau diterjemahkan, lembaga Alkitab kan juga diperhadapkan pada dilema. Kalau mau terjemahkan, lurus-lurus ada kalimat ini, seandainya kalimat ini penambahan bagaimana? Tapi kalau mau dihapus, kalau ternyata ini yang benar lalu ini yang kurang bagaimana? Akhirnya lembaga Alkitab itu tidak mau masuk dalam perdebatan soal keaslian manuskrip. Mereka lalu mencetak ayat Alkitab itu apa adanya, tapi sampai bagian-bagian yang ada problem manuskrip, mereka berikan tanda kurung tegas. Itu tandanya ada problem manuskrip.
Makanya kita baca dalam Alkitab kita ketemu ada ayat-ayat yang dikasih tanda kurung tegak. Saya kasih beberapa contoh. Matius 17, 20, 21. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayo lihat di Alkitab saudara ada tanda kurung. Artinya kalimat jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kalimat itu ada di manuskrip ini. Tapi di manuskrip ini tidak ada. Ya. Contoh lain, Markus pasal 9, 43 sampai 46. Markus 9 ayat 43 sampai 46. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ya, perhatikan ayat 44 itu. Kurung tegak ya. Lanjut 45. Normal. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 46 sama dengan ayat 44 tadi. Ada kurung tegak. Kalimat itu ada di sini. Tidak ada di sini. Satu contoh lagi, Markus 11 ayat 26. Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, ada dalam tanda kurung tegak kan? Itu. Dan masih ada beberapa ayat yang lain. Lebih jelasnya, saudara silakan menyaksikan episode yang membahas soal ketidakbersalahan Alkitab. Yang sudah saya jelaskan secara lebih detail, panjang lebar. Mungkin saudara bertanya, lah kenapa bisa muncul kalimat di sini? Dan di sini tidak punya. Apakah yang asli itu punya lalu ini hapus? Ataukah yang asli tidak punya lalu ini nambah? Kalaupun ini nambah, bagaimana dia bisa nambah? Nah, gini saudara ya. Kalau saudara lihat punya Alkitab, opa-opa di rumah ya, yang rajin baca Alkitab. Biasa kalau dia baca Alkitab di sini teks ini lalu dia nambahin pakai tulisan tangan di sebelah kan? Tujuannya apa? Untuk kepentingan diri sendiri supaya kalau dia baca dia ngerti. Contoh yang tadi itu ya. Lebih baik kamu ya tanganmu potong dibuang daripada kamu dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Sampai di situ orang ini pikir api tak terpadamkan. Nah dia lalu tambahkan keterangan. Di sana itu loh ya, ulatnya tidak akan mati. Dia cuma nambahi keterangan untuk dirinya. Karena memang kalimat seperti itu ada di dalam ayat lain. Dia mau nambahi di situ hanya untuk konfirmasi bagi dia. Supaya kalau dia baca sampai situ dia ngerti. Zaman dulu belum pakai cari ayat sini-sini pakai HP, Alkitab saya itu penuh dengan catatan begitu. Begitu ayat ini saya langsung tahu ada ini berhubungan dengan sana saya tambah-tambah di situ. Saya tambah-tambah itu bukan rencana nambah Alkitab. Hanya keterangan untuk saya. Tapi kan gampang dibedakan. Karena tulisan ini kan tulisan mesin cetak. Saya nambah tulisan saya kayak cacing atau cakar ayam begitu kan kelihatan. Tapi kalau zaman dulu orang salin, lalu dia tambahkan di sebelah dengan tulisan tangan yang sama. Kan gak ada beda. Jadi misalnya, Bung baca ayat teks itu, setelah itu, ada keterangan, nambahi sedikit di samping untuk keterangan pribadi. Lalu matilah dia. Salinannya jatuh ke tangan anaknya. Anaknya mau salin ulang. Waktu dia salin ulang, dia tidak mengira bahwa ini adalah keterangan pribadi. Dia pikir bagian asli dari teks. Maka dia membuat manuskrip salinan baru
dan dia masukkan catatan di pinggir ini masuk ke dalam teks. Maka muncullah satu kalimat di situ. Wah, berarti Alkitab Kristennya sudah nggak asli nih. Saudara kira cuma Alkitab Kristen? Kitab suci agama lain juga demikian. Kalau mau buktikan, kita bisa buktikan. Tapi nggak perlu di sini. Ya kan? Tapi satu hal yang harus membuat kita sadar adalah bahwa sekalipun demikian, dibandingkan dengan manuskrip-manuskrip yang ada, tingkat kesalahan seperti itu hanya 0,5%. Ya. Penemuan naskah Laut Mati itu memberi konfirmasi kepada kita bahwa Alkitab kita yang sekarang dibandingkan dengan Alkitab yang 200 tahun sebelum Yesus itu akurat 99,5%. Berarti hanya terjadi miss 0,5% karena problem salinan. Saya kira saya jelaskan ini cukup di sini. Saudara yang ingin tahu lebih lanjut, silakan tonton episode yang bahas soal ketidakbersalahan Alkitab. Ya. Nah, sekarang mari lihat Matius pasal 6. Doa Bapa kami. Ayat 13. Ya. Kalimat terakhir. Gimana? Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam tanda kurung kan? Artinya apa? Kalimat itu ada problem manuskrip. Ada manuskrip yang punya dan ada manuskrip yang tidak punya. Biasanya kalau ada dua perbedaan manuskrip begitu, bagaimana cara para ahli menentukan sebenarnya ada apa tidak? Cara mengujinya biasa ada banyak kriteria ya, tapi dua hal yang paling umum itu adalah pertama cek. Kita kan punya 25.000 nih. Cuma PB loh. PB saja 25.000. Ngecek. Yang mayoritas manuskrip punya nggak? Kalau ada manuskrip 25.000, 24.000 nggak punya, cuma 1.000 yang punya. Kayaknya 1.000 ini penambahan. Ya. Tapi kalau 24.000 punya, yang 1.000 nggak punya. Ini kayaknya 1.000 ini bagaimana sampai bisa hilang? Bisa hilang pun bisa penyebabnya. Misalnya, kenapa kok kalimat ini nggak ada? Mungkin robek. Ini kan manuskrip di papirus. Papirus itu kurang lebih kayak seratnya di pohon pisang dulu. Mudah hancur. Nah kalau robek, misalnya kamu dapat manuskrip dari bapakmu, mau nyatet tapi sampai di baris ketiga lubang. Wih, gimana nih? Nggak tahu apa lagi di situ, lewat aja lah. Begitu lewat, salin teruslah. Sampai di anakmu. Anakmu tidak tahu lagi ada lubang sebelumnya, dia salin terus. Maka hilanglah satu kalimat, satu baris di situ. Yang kita tidak tahu baris apa. Jadi problem penyalinan itu bisa mengakibatkan munculnya kalimat baru. Atau bahkan hilangnya kalimat yang ada. Tapi ingat ya, cuma 0,1. Dan tidak ada dari semua penelitian manuskrip, tidak ada perubahan berarti dalam kepercayaan. Bukan tidak ada perubahan berarti, sama sekali tidak ada perubahan. Dari sisi ajaran, tidak bisa tahu-tahu Yesus bukan Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Tidak. Ini hanya problem kecil-kecil saja pada kalimat-kalimat tertentu atau bilangan-bilangan. Ya, tapi kepercayaan tetap ada. Karena itu, iman Kristen tetap dapat dipertanggungjawabkan. Dan dari sisi keakuratan manuskrip kuno, Perjanjian Baru nomor 1. Tidak ada tandingannya. Dibanding kitab suci agama lain maupun sekalian dengan tulisan kuno lainnya. Perjanjian Baru nomor 1. Nah, sekarang itu pertama. Kedua, usia manuskrip. Kalau misalnya manuskrip-manuskrip yang di atas-atas ini, yang tua-tua ini, tidak punya. Tahu-tahu muncul kalimat itu di manuskrip yang muda-muda. Yang tua diperhitung kemungkinan lebih besar, lebih benar. Nah, sekarang mari kita periksa kalimat ini. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari 25 manuskrip, bagaimana?
mayoritas manuskrip tidak punya kalimat ini. Dan yang punya manuskrip kalimat ini hanya manuskrip-manuskrip muda. Manuskrip-manuskrip di atas tidak punya kalimat ini. Dari sini dugaannya kayaknya ini penambahan. Ditambahkan oleh siapa? Besar dugaan adalah gereja mula-mula. Bukan ingin menambahi firman, tapi mereka menambahkan di akhir doa Bapa Kami itu, mereka menambahkannya menjadi lagu pujian. Karena seperti saudara dengar waktu saya jelaskan soal perbedaan antara doa Bapa Kami versi Matius dan Lukas, Matius memodifikasinya demi kepentingan liturgi. Coba, liturgi di gereja. Pendeta sudah habis, pulanglah saudara-saudara yang membawa berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Habis, selesai. Tapi demi kepentingan liturgi harus tambah satu lagu. Amin, amin, amin. Itu namanya lagu pujian. Nah, bagian kemuliaan sampai selama-lamanya itu doksologi, lagu pujian. Jadi rupanya memang doa Bapa Kami itu stop sampai di situ. Tapi lalu gereja menambahkan doksologi demi kepentingan liturgi, karena engkau yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu lagu. Ya, itu lagu. Tapi nanti lagu itu karena tidak ada notnya masuk ke dalam salinan kita, lalu kita pikir, itu berarti masih bagian dari doa Bapa Kami. Tapi sebenarnya itu adalah tambahan lagu, doksologi dalam liturgi. Saya baca kata-kata Dehir, saya mau kasih agak banyak sedikit penafsir, supaya saudara jangan merasa bahwa, wah ini Pak Isra ngarang-ngarang ini. Ya, saya kasih kata-kata dari Dehir. Sekarang kita sampai kepada pujian dengan kata asingnya doksologi yang menutup doa Bapa Kami itu. Adalah menarik perhatian bahwa pujian ini dicetak di antara tanda kurung dalam terjemahan Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia. Alasannya ialah bahwa pujian itu hanya terdapat dalam salinan-salinan perjanjian baru yang agak muda dan tidak terdapat dalam salinan paling tua seperti Vatikanus dan Sinaiticus Codex ya. Jadi haruslah dianggap bahwa pujian itu baru ditambahkan di kemudian hari oleh orang-orang yang menyalin perjanjian baru. Ini bukan orang liberal ya. Ini orang bagus ini, penafsir ini. Tapi dia memang meneliti ini. Lalu saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Bagian ini diperdebatkan keasliannya dan karena itu bagian ini diletakkan dalam tanda kurung tegak. Memang kalau tidak ada kalimat ini, doa Bapa Kami ini menjadi aneh. Karena terhenti secara tiba-tiba. Tapi bagaimanapun juga Lukas 11 ayat 2-4 juga tidak memiliki bagian itu. Di samping itu untuk Matius 6 ayat 9-13, manuskrip-manuskrip yang kuno tidak memiliki kalimat itu. Dan manuskrip-manuskrip yang memiliki kalimat itu, kalimatnya bervariasi atau berbeda dengan yang lain. Kesimpulannya, kalimat ini tidak ada dalam aslinya. Jameson, Fawcett, and Brown. Bagian ini tidak terdapat dalam manuskrip-manuskrip yang kuno. Tidak terdapat dalam versi Latin tua dan dalam Vulgata. Manuskrip tertua yang ada dalam kalimat ini dari pertengahan abad kedua. Dan yang paling akhir adalah sebuah revisi dari abad keempat oleh Jerome. Peninjauan terhadap bukti-bukti yang ada, kami berpikir bahwa sangat kuat kemungkinan bagian ini tidak ada dalam teks asli. Area Nixon. Doksologi, bagian di dalam kurung, tidak merupakan bagian dari naskah asli, tapi ditambahkan pada waktu gereja purba memakai doa ini di dalam kebaktian. Ya. Lalu satu lagi penulis JLCH Abineno. Puji-pujian di atas biasa kita anggap sebagai bagian terakhir dari doa Bapa Kami. Anggapan ini menurut para ahli tidak benar. Sebab puji-pujian ini tidak terdapat dalam naskah asli yang paling tua. Karena itu dalam terjemahan baru, Lembaga Alkitab Indonesia ditempatkan di antara tanda kurung. Kenapa saya bacakan kalimat penafsir ini? Supaya saudara tahu bahwa itu bukan hanya karangan Pak Isra. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya lagu. Kemarin ada yang nanya saya,
Pak, kalau kita baca-baca di Mazmur itu kan ada kata sela. Itu apa sebenarnya? Ya. Sela itu kan ada di Mazmur saja. Kenapa? Karena Mazmur itu kan lagu. Mazmur itu lagu. Hanya waktu disalin ke kita tidak pakai notnya. Jadi kita bikin-bikin not sendiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita pasang not sendiri. Pasti not asli tidak begitu. Karena ini lagu orang Israel, dia harus minor-minor, padang pasir begitu. Ya. La 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 la. Dia mesti begitu-begitu. Ya. Itu lagu. Nah, sela itu tanda musik. Nah, ini lagu diiringi musik tuh, Mazmur. Nah, artinya adalah waktu lagu itu diiringi musik, mulai muncul tanda sela, artinya yang nyanyi diam. Sekarang giliran musik, instrumen. Makanya sering kali WL bilang, semua diam, tepuk tangan, musik memuji Tuhan. Maka yang menyanyi diam. Ya kan? Musik yang bermain. Nah, karena itu kalau baca kita Mazmur sampai sela orang bisa diam. Tapi karena kita tidak nyanyi ya sudah kita baca terus saja kan. Itu tanda lagu. Nah, ini juga doksologi. Ini doa Bapa kami diakhiri dengan lagu. Tapi lagu ini bukan hanya sembarang lagu yang dikarang-karang bebas. Tidak. Lagu ini pun tetap diambil dari firman. Dari mana gereja mula-mula menambahkan lagu ini? Karena sebelum mereka di sinagog-sinagog orang Yahudi, kalau habis doa selalu dilanjutkan dengan lagu. Doksologi namanya. Jadi orang Kristen ini, gereja Kristen mau meneruskan apa yang menjadi tradisi dalam sinagog Yahudi. Nah, orang Yahudi kalau selesai doa, biasa tambahkan lagu. Lagunya dari mana? Ya. Nah, mari kita coba lihat 1 Tawarik 29. Lihat ayat 10 sampai 13. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan ya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Sabar. Ya Tuhan, punya mula mula kerajaan. Mari kita catat. Ada kerajaan. Terus? dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan, Sabar. Sebab kekayaan dan kemuliaan masuk. Kemuliaan. Terus? berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa Engkaulah yang berkuasa. Ya, terus. atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa Ada membesar. kuasa. Ya, membesarkan, mengukuhkan segala-galanya. 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Berarti dalam doksologi orang Yahudi ada kerajaan, ada kemuliaan, ada kuasa. Lalu orang Kristen mula-mula memodifikasi lagu ini. Karena engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Gitu. Ya. Bagus juga ya. Ya. Jadi memang ini tambahan terhadap doa Bapa kami. Tapi bukan sengaja menambahkan. Ini liturgi. Dan liturgi itu diakhiri dengan lagu. Tapi lagunya bukan karang bebas. Lagunya mengambil dari lagu orang Yahudi di Perjanjian Lama dengan sedikit modifikasi. Jadilah masuk lagu itu di penutup doa Bapa kami. Kalau saudara dari gereja-gereja Protestan, saudara tahu. Kadang-kadang habis doa-doa tertentu, tiba-tiba lagu masuk. Doa pengakuan dosa. Ya. Dalam nama Yesus kami mengaku dosa kami. Amin. Lalu jemaat langsung sambung. Di depan mata Yesus ku buka
Gak perlu komando. Liturginya sudah begitu. Masuk lagu. Ya, habis doa berkat, berita anugerah, masuk lagi lagu. Itu dalam liturgi gereja Protestan begitu. Gereja-gereja karismatik mungkin tidak ada, ya. Tapi gereja Protestan yang tua-tua itu begitu. Nah, orang Yahudi itu model kayak begitu. Karena itu kelihatannya doa Bapa kami sudah selesai di janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mestinya selesai. Tapi karena ini liturgi, nambahin lagu lah. Karena engkau yang punya kemuliaan-kemuliaan sampai selama-lamanya. Sayangnya tidak ada not. Bisa tambah not? Ya. Nah, saya baca dari komentar De Heer. Dia bilang begini, sudah hampir tentu bahwa orang Kristen sejak permulaan mengikuti kebiasaan Yahudi untuk menutup setiap doa dengan satu pujian. Pada permulaan pujian itu dirumuskan secara bebas. Lambat laun dibentuklah satu rumusan tetap yang pada akhirnya oleh orang-orang yang menyalin perjanjian baru dimasukkan ke dalam naskah perjanjian baru. Jadi yang salin berikut ini dia salin sekalian sama lagu-lagunya. Maka masuklah sejumlah manuskrip itu mengandung kalimat itu. Ya, jelas ya? Saudara pemirsa, mungkin saudara baru dengar yang model begini. Ya. Tapi kalau apa yang saya jelaskan ini menimbulkan pertanyaan, silakan. Ada nomor HP di layar kaca Anda. Anda boleh SMS pertanyaan di sana. Dan kami dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara, termasuk juga beban-beban doa kalau saudara butuh didukung dalam doa. Oke, sekarang kita akan belajar makna teologis dari doksologi ini. Doksologi itu, arti doksologi adalah lagu pujian. Ya, itu arti doksologi. Jadi bagian ini bukan permintaan, tapi doksologi. Kita akan belajar makna teologis dari doksologi ini. Terkait dengan problem keaslian teks ini. Yang bilang, ini tidak asli kok, ngapain kita pelajari. Tapi saya setuju dengan kata-kata Pak Eka Dharma Putra. Pak Eka Dharma Putra bilang begini, saya toh berpendapat kalimat tersebut syarat dengan makna serta pelajaran yang berharga. Sebab itu tanpa mempersoalkan apakah Yesus pada waktu memang benar mengajarkannya atau tidak, kita akan berusaha menggalinya. Sayang bukan bila harta rohani seberharga itu kok dibiarkan mubazir. Terlepas daripada problem manuskrip, ini juga diambil dari firman loh. Yang tadi dari Tawarik itu. Dan itu berarti ada kekayaan rohani di dalamnya. Sayang dong kalau kita buang. Karena itu kita perlu melihat makna teologis di dalamnya. Sekarang saya akan membahasnya karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau bahas kata demi kata. Mulai kata yang pertama. Apa? Karena. Mari kita bahas karena. Ya. Oh, firman Tuhan itu dalam itu loh ya. Kata per kata juga kita bisa menarik di dalam sana ya. Menurut saya tidak kebetulan ada karena di sana. Kenapa? Ini doa. Mengapa saya berani berdoa kepada Tuhan? Saya berani berdoa itu karena Tuhan. Mengapa saya bisa meminta ini dan itu pada Tuhan? Karena Engkau. Kenapa, bagaimana saya bisa menguduskan nama Tuhan? Itu karena Engkau. Mengapa saya bisa dapat makan hari ini? Karena Engkau. Mengapa saya bisa dapat ampun dosa? Karena Engkau. Mengapa saya bisa mengampuni orang bersalah pada saya? Karena Engkau. Mengapa saya bisa terlepas dari yang jahat? Karena Engkau. Karena, jadi itulah. Jadi saya berdoa, saya memohon, saya meminta. Bukan supaya Engkau, tapi karena Engkau. Itu luar biasa ya. Dan dengan kata penghubung ini mengingatkan kita bahwa kita dapat, kita boleh, kita berani, kita mantap mengucapkan doa ini. Karena Engkau. Ingat ya, kita bisa berdoa itu karena Tuhan.
Coba mari lihat Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan Cukup. Aku akan mencurahkan, Tuhan akan mencurahkan roh apa? pengasihan, Dan permohonan. Tuhan akan mencurahkan kepada umatnya roh permohonan. Apa itu roh permohonan? Saya baca Alkitab terjemahan lama. Tetapi kepada isi istana Daud dan kepada orang isi Yerusalem, aku akan mencurahkan roh rahmat dan permintaan doa. Aku akan mencurahkan roh rahmat dan permintaan doa. Alkitab Indonesia Sehari-Hari. Kemudian keturunan Daud serta penduduk Yerusalem akan kuberi hati yang suka mengasihani dan suka berdoa. Kuberi hati yang suka berdoa. Tuhan kalau tidak bekerja, saudara tidak suka berdoa. Ya? Malas berdoa ataupun tidak bisa berdoa. Tapi kenapa saya bisa berdoa dan senang berdoa? Karena Engkau. Karena Tuhanlah yang memberikan roh permohonan. Terhadap ayat ini dalam Wycliffe Bible Commentary dibilang begini, Allah hendak mencurahkan atas bangsa itu keyakinan yang akan mendorong mereka untuk berdoa. Dalam The New Bible Commentary, roh Allah yang diutus sebagai akibat pengasihan ilahi terhadap umatnya yang menimbulkan dalam hati mereka roh permohonan terhadap Allah mengenai kebutuhan mereka. Jadi kalau kita bisa berdoa tuh karena pekerjaan Dia loh. Coba bandingkan Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Mengapa saya bisa bilang ya Aba, ya Bapa? Mengapa saya bisa bilang Bapa kami di surga? Oleh roh itu. Kalau begitu, saya bisa berdoa karena, bukan supaya. Wah, ini ajaib, luar biasa ya. Waktu saya masuk sekolah teologi ya, peraturannya bangun jam 4:30. Ya, 4:30, 4:30 bangun. Mulai jam 5 pagi, doa sampai jam 6. Dan terus aktivitas sampai selesai. Pokoknya bangun jam pagi, berdoa sampai jam 6. Saya ini kesulitan tidur dari dulu. Maka saya biasa tidur jam 3, jam 4, sampai hari ini juga begitu. Nah bayangkan kalau saya tidur jam 3, bangun jam 5, atau 4:30. Susah sekali. Tapi di sekolah itu, saya akhirnya terkenal sebagai orang yang sering tidak berdoa pagi. Maka rapat dosen menugaskan dosen khusus untuk menghadapi saya. Maka ada dosen pembimbing yang setiap 4:30 dia sudah datang di kamar saya. Ya, saya dipanggil Fred. Halo, ayo Fred, bangun. Saya bangun berdoa. Besok lagi 4:30, ayo Fred, bangun. Lama-lama saya jengkel. Akhirnya sebelum 4:30 saya sudah bangun. Sebelum saya bangun, lalu saya mengatur bantal sedemikian rupa, ditutup dengan selimut, persis orang tidur. Lalu saya sembunyi di belakang lemari. Dan begitu dosen itu masuk, ayo Fred bangun. Dan saya tidak bisa tahan ketawa, saya ketawa dia. Dan marahlah dosen itu. Ya, karena saya tipu. Saya dipanggil dan ditegur oleh dosen. Doa seolah-olah sebuah paksaan. Tapi setelah itu saudara, sekarang, saya jarang berdoa model begitu. Tapi saya sering banyak sekali berdoa kalau naik mobil. Jalan-jalan itu ngomongnya, aduh Tuhan. Saya sudah bilang ya, bahwa Yesus itu juga kakak kita ya. Saudara sulung kita. Kadang-kadang saya bilang, aduh kakak, ini sekarang butuh duit banyak nih untuk siaran Pijar TV nih. Ya, sekarang baru 2 juta nih, ini butuh 65 juta nih. Gimana nih kakak? Tolong dong kakak jamah hati orang-orang ya. Tiba-tiba kakak jawab ya. Datang 10 juta, datang 20 juta, datang, wah cukup. Saya banyak berdoa seperti itu. Dan menjadi kegemaran saya untuk berbicara seperti itu.
Kalau begitu, apakah itu karena saya? Tidak. Saya bisa berdoa begitu karena Engkau. Karena siapa? Kata kedua, karena Engkaulah. Engkau ini siapa? Engkau ini adalah Bapa yang menjadi tujuan doa. Bapa kami yang di surga. Maka engkau yang di sini menunjuk pada Bapa yang di surga, itu adalah pribadi yang tepat. Karena engkaulah, berikut, yang empunya. Engkaulah yang empunya. Dia punya segala sesuatu, termasuk kita pun punya dia. Ya. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang empunya semuanya. Napas hidup Tuhan punya, ya. Langit bumi Tuhan punya, dan semua yang ada Tuhan punya. Kata keempat apa? Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa. Tadi kita sudah di awal saya sudah bilang ya, ada identik kerajaan dan kuasa. Kuasa itu apa? Kuasa itu digunakan untuk apa? Pak Jokowi berkuasa untuk pemerintah. Jadi kekuasaan berhubungan dengan pemerintahan. Itu dua kata yang identik. Lihat Mazmur 22 ayat 29. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Sebab Tuhan yang punya kerajaan, maka dia memerintah. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Kerajaan dia punya, kuasa itu untuk memerintah bangsa-bangsa. Karena dia empunya segala langit dan bumi laut serta isinya, dan itu adalah kerajaannya, dan dia punya kuasa untuk memerintah seluruh yang dia punya. Wah, ini luar biasa loh. Tahukah saudara bahwa saudara sedang berdoa kepada dia yang empunya segala sesuatu, yang berkuasa memerintah segala sesuatu, langit, bumi, laut, segala isinya. Kalau saudara berdoa seperti itu, dan kalau dia mau mengabulkan doamu, apa sih yang susah? Urusan laut, dia kuasai. Urusan bumi, dia kuasai. Urusan langit, dia kuasai. Ayo, mari kita lihat bagaimana dia berkuasa atas segala sesuatu di dalam dunia ini. Pada waktu Yunus disuruh pergi ke Niniwe, lari ke Tarsis. Akhirnya mereka buang dia ke dalam laut. Yunus dibuang ke laut. Lalu apa yang terjadi? Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Cukup. Kenapa ikan besar datang menelan Yunus? Atas penentuan Tuhan. Jadi rupanya ikan itu datang telan Yunus karena perintah Tuhan. Ikan apa? Besar. Ikan besar ya. Jangan bilang ikan paus. Belum tentu ikan paus. Tapi kalau kita tanya ikan apa ya? Ada orang bilang ikan paus. Kelihatannya tidak. Karena paus itu, ada yang bilang ikan paus. Dukungan bagi ikan paus adalah ikan paus itu bernafas pakai paru-paru. Bukan insang. Dan kadang-kadang paus perlu loncat dan menarik oksigen untuk dia pakai hidup. Kalau ini paus, itu memberi dukungan. Kenapa? Mungkin Yunus hidup dalam perut ikan Dengan oksigen. pakai oksigen yang ditarik oleh ikan paus. Jadi stoknya dibagi dua. Tapi ada keberatan untuk ikan paus. Tenggorokannya kecil, badannya besar tapi tenggorokannya kecil. Maka sulit dia menelan makhluk sebesar Yunus. Ya. Maka ada banyak dukungan bahwa itu, dan berikutnya adalah bahwa di Laut Tengah itu bukan komunitas paus. Di Laut Tengah itu adalah komunitas hiu. Dan dugaan bahwa ini adalah hiu putih. Hiu putih itu paling banyak di sekitar Laut Tengah, dan data menunjukkan bahwa pernah ada hiu putih yang ditangkap, dibelah, dan keluarlah seekor sapi di dalam. Berarti hiu putih sanggup menelan sapi. Beberapa pelaut memberitahu bahwa mereka lewat Laut Tengah, dan karena gelombang mereka terpaksa harus membuang muatan, dan binatang-binatang dibuang termasuk kuda.
begitu kuda dibuang langsung dilahap oleh hiu putih. Berarti hiu putih memang bisa menelan objek yang besar seperti itu. Tapi yang menarik di sini adalah atas penentuan Tuhan. Berarti Tuhan itu yang empunya hiu dan berkuasa memerintah hiu. Dia bisa perintahkan hiu telan Yunus. Dan pasti ikan hiu taat. Kalau tidak, saya pikir-pikir untung ikan hiu telan. Kalau dia kunyah, habislah Yunus ya. Tapi Tuhan pasti memerintahkan ikan itu untuk hanya menelan. Yuk, 1 Raja-Raja 17 ayat 3 dan 4. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Elia ya, diberi makan burung gagak. Dibilang apa? Burung-burung gagak telah kuperintahkan. Burung gagak enggak datang sendiri, tapi Tuhan perintahkan. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhanlah yang empunya burung gagak dan dia berkuasa memerintah burung gagak seperti ikan tadi. Ya. Sekarang Israel di padang gurun, susah makan, susah minum. Bilangan 11 ayat 31. Bilangan 11 ayat 31, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Tuhan kasih makan orang Israel dengan burung puyuh. Bagaimana caranya dia Tuhan datangkan? Bertiuplah angin dari Tuhan. Berarti Tuhanlah yang empunya angin, berkuasa atas angin, dan memerintah angin. Tiuplah burung puyuh ke sana. Yuk, Yunus 4 ayat 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Tuhan tumbuhkan pohon jarak, Yunus berteduh di bawah. Besoknya atas penentuan Tuhan datanglah seekor ulat. Tuhan yang empunya ulat, berkuasa atas ulat, dan dia memerintah ulat. Habisi pohon jarak itu. Wah, ya. Ayo, Mazmur 106 ayat 9. Di hardiknya laut terberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Jadi waktu Israel mau nyebrang laut terberau itu, kenapa bisa terbelah? Di hardiknya laut terberau. Tuhan yang hardik itu laut. Kenapa? Laut taat ya, minggir. Kenapa? Dialah yang empunya laut, dia yang berkuasa atas laut, dia memerintah laut. Hei laut, terbelah. Israel bisa lewat. Ya. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Yang pegang hati raja itu Tuhan loh. Tuhan bilang ayo kiri, kiri. Tuhan bilang kanan, kanan. Itulah sebabnya raja kafir seperti Kores pun Tuhan bisa perintahkan dia untuk kirim pulang bangsa Israel, bahkan membiayai pembangunan Bait Allah. Ya. Orang jahat bagaimanapun, kalau Tuhan pegang hatinya, yuk sana, sana. Ikut dia. Kenapa? Karena raja pun dipunyai, dimiliki oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, dan diperintah oleh Tuhan. Amin. Kepada pribadi seperti itulah engkau berdoa. Apa susahnya? Tuhan bisa pakai ikan, Tuhan bisa pakai ulat, Tuhan bisa pakai angin, Tuhan bisa pakai laut untuk pertobatkan Petrus, sadarkan Petrus. Tuhan bisa pakai ayam. Orang melarang anak-anak datang pada Yesus, dia bilang batu-batu ini akan berseru. Tuhan bisa pakai apa saja karena dia berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kemuliaan ini harus menjadi akhir dari tujuan hidup orang percaya. Orang percaya ini doa. Doksologi di akhir doa berarti saya berdoa harus untuk kemuliaan Tuhan.
Kalau doa saya dikabulkan, biarlah itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau doa saya tidak dikabulkan, itu tetap jadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kebanyakan kita hanya muliakan Tuhan waktu dikabulkan. Gak dikabulkan, marah. Harusnya adalah waktu doa dijawab, Tuhan dimuliakan. Waktu doa tidak dijawab, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Coba Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Wow. Oleh penyakit itu, anak Allah akan, biasanya orang bilang, oleh kesembuhan itu, anak Allah dimuliakan. Oleh mujizat itu, anak Allah dimuliakan. Tapi ini, oleh penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Jadi Tuhan bukan hanya dimuliakan hanya karena kita sembuh dari sakit. Gak sembuh dari sakit pun Tuhan dimuliakan. Mau memuliakan Tuhan? Walaupun apa yang diminta-minta Tuhan gak kabulkan? Saya pernah bikin kalimat begini. Ini saya karang sendiri kalimat ini. Ku minta kekayaan, namun kalau kemiskinanku mempermuliakan engkau, biarlah ku tetap miskin. Ku minta kekuatan, namun kalau kelemahanku mempermuliakan engkau, biarlah ku tetap lemah. Ku minta kesembuhan, namun kalau sakitku mempermuliakan engkau, biarlah ku tetap sakit. Ku minta kemewahan, namun kalau kesederhanaanku mempermuliakan engkau, berilah kesederhanaan menjadi bagianku. Ku minta kebebasan, namun kalau keterpenjaraanku mempermuliakan engkau, biarlah aku tetap terpenjara. Ku ingin jawaban ya darimu Tuhan. Namun kalau jawaban tidak itu mempermuliakan engkau, jawablah tidak kepadaku. Maka aku akan bersuka cita, jiwaku akan bersorak-sorai, batinku penuh kegirangan karena hidupku mempermuliakan engkau. Ada anak kecil lahir, usia masih ya umur sekitar 4 tahun, sakit mata. Karena sakit mata, orang tua mau berobat, tidak ada obat. Panggil dukun kampung. Datanglah dukun kampung dan dukun kampung ngecek matanya. Wah, ini bisa diobati dengan bubur panas. Maka mereka masak buburlah. Dan dituanglah di biji mata anak itu. Bukannya sembuh malah buta total dua-dua. Buta. Tapi ya dia nggak marah, orang tuanya. Sebagai gadis kecil dia belajar naik kuda walaupun buta, naik pohon, lari-lari. Di bawah bimbingan neneknya dia belajar baca Alkitab walaupun buta. Dan dalam usia yang sangat kecil dia sudah selesai baca Alkitab. Bahkan neneknya membawa dia yang buta itu ke hutan untuk membedakan tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Bahkan dia bisa membedakan warna hanya dengan meraba. Warna merah, hijau, kuning. Heran sekali. Bagaimana bisa membedakan warna dengan raba? Dia terus bertumbuh. Satu kehebatan dia adalah bisa bikin puisi bagus sekali. Papanya mati, mamanya kerja sebagai tukang cuci di rumah orang. Dan dipelihara oleh neneknya. Neneknya memasukkan dia ke sekolah untuk orang buta. Setelah dia tamat, dia kepengen sekolah musik. Dan dia sekolah musik. Dia terima Yesus sebagai juru selamatnya pada waktu dia kuliah. Setelah tamat dia menggabungkan antara puisinya dan musiknya. Lalu ada gereja yang tawar dia, boleh nggak, bisa nggak cipta lagu buat anak-anak sekolah minggu, 1 minggu 2 lagu. Akhirnya dia sanggupi dan dia tulis lagu. Lalu dia menulis lagu-lagu gereja. Banyak sekali dia tulis. Ya. Dan tulisannya kita warisi sampai hari ini. This is my story.
this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Ku berbahagia, yakin teguh. Itu karangan dia. Satu hari naik kereta sebagai si buta, turun di mana, jalan kemana. Tapi bukankah Tuhan pimpin saya? Jadilah lagu sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Merenungkan tentang salib Kristus, dia merasa begitu luar biasa salib itu. Jadilah lagu, salibmu, salibmu yang ku muliakan. Dia rasa dia begitu membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Perempuan buta itu adalah Fanny J. Crosby. Sampai matinya dia pernah ditawari pergi ke Amerika untuk operasi mata. Dia bilang tidak. Karena kalau saya melihat, belum tentu saya diberi kemampuan untuk mencipta lagu seperti ini. Biarlah aku tetap buta. Dan ku ingin ya Tuhan, ketika mataku terbuka untuk pertama kalinya, yang kulihat adalah wajah juru selamatku. Wah, luar biasa. Sampai matinya kira-kira meninggalkan 9.000 buah lagu. Kalau dia buta, kalau dia tidak buta, belum tentu dia memuliakan Tuhan. Tapi dia bisa memuliakan Tuhan di tengah kebutaannya. Saudara pemirsa, saudara mungkin berpikir kalau mujizat sehingga saudara sembuh, baru Tuhan bisa dimuliakan. Tapi Tuhan bisa dimuliakan di tengah-tengah sakit dan penderitaan kita. Sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kerajaannya, kuasanya, kemuliaannya bukan hanya sebentar, tapi selama-lamanya. Terus, amin. Nah, amin. Apa itu amin? Dulu waktu saya sekolah, ada soal ulangan. Apa artinya amin? Saya jawab, telah selesai. Ya. Amin itu sebenarnya kata bahasa Ibrani, ya, yang berarti sungguh-sungguh, benar, setuju. Itulah sebabnya di Perjanjian Lama muncul kata amin, tapi juga kata sesungguhnya di dalam sejumlah ayat. Itu sebenarnya dari kata amin. Coba lihat Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Aku berkata kepadamu, amin. Mereka sudah mendapat upahnya. Itu teks aslinya. Ya, Matius 8:10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara. Aku berkata kepadamu, amin. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara seorang Israel pun. Jadi Alkitab Indonesia bilang, sesungguhnya, teks aslinya amin, artinya amin itu artinya sungguh-sungguh. Amin itu artinya pasti. Amin itu artinya benar. Amin itu artinya utuh. Maka hanya orang yang sungguh-sungguh yang boleh bilang amin. Kalau tidak sungguh-sungguh, jangan bilang amin. Karena saya mengajar saudara dengan sungguh-sungguh, maka saya mau bilang amin. Amin. Sampai di sini pelajaran kita. Amin. Pak, mau tanya. Ya. Kalau memang itu dalam tanda kurung tambahan ya, karena kalau bagi mulak segala hormat kemuliaan sampai kata amin, berarti amin juga
tambahan, dan berarti juga dalam doa itu juga berarti kita nggak harus juga kata ada amin gitu. Nggak perlu ngomong amin. Di Lukas pasal 4 doa Bapa kami juga versi Lukas nggak ada amin juga. Iya. Jadi nggak harus doa itu ada amin. Ya habis berdoa. Nggak perlu amin juga nggak apa-apa. Ya. Toh doa Bapa kami pun tidak diakhiri dengan amin. Kan ini kan tambahan itu. Habis lagu Baru amin. baru amin. Sama seperti kita kan habis doa berkat amin, amin, amin. Tapi doanya sendiri nggak ada amin. Jadi kalau kita tidak pakai amin dalam doa juga nggak apa-apa. Hanya saja kalau kita berdoa nggak pakai amin di belakang, orang nunggu-nunggu kapan selesainya ini. Ya, ya, kebaktian nggak habis-habis itu. Ya, jadi ada baiknya pakai amin. Ya, jadi pakai amin itu hanya supaya kita tahu bahwa ini sudah selesai sambil percaya sungguh-sungguh dengan itu. Tapi jangan salahkan orang yang doa tidak ada amin. Ya, karena toh doa Bapa kami juga nggak ada aminnya. Ya. Oke, ada lagi? Pak, saya mau bertanya, Ya. bagaimana penggunaan kalimat haleluya dan amin pada akhir doa kita? Bagaimana menurut Bapak, apakah ada maknanya? Banyak ya sekarang orang berdoa ya. Haleluya. Amin. Bapa kami di surga bla 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 haleluya. Amin. Pernah nggak ada doa di Alkitab sebelum amin ada haleluya? Nggak ada. Ya, ada di Mazmur. Tapi itu bukan karena doa. Itu memang doa, tapi karena itu Mazmur nyanyian, maka itu adalah doa yang dinyanyikan. Dia pakai haleluya karena Mazmurnya, bukan karena doanya. Nah, mungkin kita perlu tahu dulu haleluya itu artinya apa. Ini kan bahasa Ibrani. Halel. Ini haleluya ini berasal dari kata halel dan yah. Yah ini kependekan dari Yahweh. Ya, kependekan dari Yahweh. Yahweh itu kan Tuhan. Halel itu artinya puji. Jadi puji Tuhan. Bapa di surga, puji Tuhan. Amin. Bisa? Bisa. Puji Tuhan, amin. Problemnya, kata haleluya dalam bahasa Ibrani, itu ditulis dalam satu bentuk yang namanya imperatif. Dan imperatif itu adalah bentuk perintah. Jadi dia bukan puji Tuhan, tapi dibuat dalam bentuk perintah artinya pujilah Tuhan. Maka haleluya itu bukan puji Tuhan, pujilah Tuhan. Atau dengan kalimat yang lebih panjang, marilah puji Tuhan. Kalau ini adalah perintah untuk memuji Tuhan, maka ini harus diucapkan pada Tuhan atau pada orang? Orang dong. Pak, pujilah Tuhan. Pak, haleluya. Bolehkah saya ngomong pada Tuhan? Tuhan, pujilah Tuhan. Haleluya. Kan gak cocok. Kalau haleluya itu puji Tuhan, itu bisa. Tapi kalau ini adalah pujilah Tuhan, kan gak cocok dong. Kita nyuruh Tuhan puji siapa? Jadi haleluya sebenarnya tidak cocok untuk dipakai dalam doa. Lebih cocok dipakai oleh WL, pemimpin liturgi, saudara-saudara, haleluya. Marilah kita puji Tuhan. Cocok. Makanya Mazmur-Mazmur kebanyakan ada haleluya, haleluya, haleluya. Karena itu Mazmur lagu puji-pujian. Maka dipakai untuk memuji Tuhan. Jadi sebenarnya tidak terlalu pas kalau kita berdoa lalu ada haleluya, amin. Mungkin ditanya, berdosa nggak ya? Nggak juga. Ini bukan kesalahan fatal juga. Jadi saya juga tidak terlalu mau mempersoalkan itu sebenarnya. Karena bagi saya Tuhan lebih peduli hati kita waktu berdoa ketimbang kata-kata. Ada anak kecil yang diajar mamanya doa makan.
Tuhan, adik mau makan, berkati makanan ini. Amin. Dia baru diajar doa makan, belum tahu doa yang lain. Waktu main-main di lapangan, tiba-tiba ada kerbau lihat dia. Lalu larilah kerbau ini siap menandung dia. Dia ingat harus berdoa. Yang doa yang dia tahu cuma doa makan. Waktu kerbau lari sini dia bilang, Tuhan adik mau makan. Berkati, amin. Begitu dia amin, kerbaunya sudah di sana. Artinya omongannya lain kan, salah kan? Tapi Tuhan tahu maksud hatinya. Jadi Tuhan kabulkan doanya. Jadi orang yang bilang haleluya amin juga saya nggak mau terlalu salahkan juga. Tapi kalau kita ngerti kan lebih bagus. Ya, ngerti kan lebih bagus. Tapi nggak usah dibesar-besarkan. Sehingga orang yang bilang haleluya amin kita anggap sesat. Janganlah. Ya, ini hal yang terlalu remeh. Tapi saya tetap berbagi supaya kita ngerti arti sesungguhnya itu sebenarnya apa. Ya. Oke, Satu ada lagi, Pak. Ya. Kalau tidak ada ayat yang mengaitkan amin dengan doa, tapi kita menggunakannya pada akhir doa kita, bukankah itu salah karena tidak ada di Alkitab gitu? Alkitab nggak memerintahkan kita ya untuk pakai amin dalam doa ya. Tapi kan nggak larang juga. Iya. Artinya mau pakai juga boleh. Nggak ada perintah, nggak ada larangan. Kan artinya adalah benar, pasti, sungguh-sungguh. Jadi kalau saya doanya dengan benar, saya dengan pasti menyampaikan itu, saya sungguh-sungguh menyampaikan itu, ya saya aminkan aja. Waktu saya amin artinya yang saya mau ini sungguh-sungguh. Ya amin saja. Jadi walaupun nggak ada, memang di Alkitab, kalau saudara periksa seluruh kata amin di dalam Alkitab, tidak ada satupun dikaitkan dengan doa. Walaupun demikian, menurut saya, ya boleh dipakai dan sebaiknya dipakai. Kalau tidak orang lain nggak tahu bahwa doa itu sudah selesai, ya. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk tanda bahwa doa selesai, menyatakan kesungguhan, ya. Oke, ada lagi? Pak, saya ingin bertanya Pak, terkait dengan kata amin yang saya ingin tanyakan dalam Wahyu 3 ayat ke-14, mengapa Yesus di situ disebut amin, Pak? Oke, coba Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar. Ini memang sebutan Tuhan Yesus. Inilah firman dari amin. Ini berarti amin di sini mungkin punya pengertian yang agak beda. Karena ini menyangkut orang. Ya. Nah sebenarnya begini. Di dalam perjanjian lama Allah itu punya satu gelar. Ya. Coba mari baca Yesaya 65 ayat 16. Coba baca Yesaya 65 ayat 16. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Allah yang apa? Allah itu adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Kalau saudara lihat Alkitab terjemahan lama, dia bilang Allah ul amin. Allah ul amin. Dalam bahasa Ibraninya Elohim amin. Berarti Allah punya satu gelar yaitu amin. Amin itu artinya setia. Jadi Allahul amin atau Elohim amin artinya Allah yang setia. Nah di Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah pada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Yesus, ya. Amin, saksi yang apa? Setia dan benar. Jadi di situ Yesusnya disebut amin. Kenapa? Karena dia setia. Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita. Berarti Tuhan Yesus itu amin. Karena itu saudara, bersyukurlah punya Yesus. Karena dia setia. Hari ini setia, besok setia. Sampai selama-lamanya tetap setia. Amin? Amin. Oke, ada lagi? Pak, satu lagi Pak. Ya. Kata amin selain digunakan untuk doa, digunakan untuk hal apa lagi Pak? Oh banyak. Kalau kita survei di Alkitab banyak. Kadang-kadang orang pakai kata amin untuk memuji Tuhan. Ya. Untuk memuji Tuhan itu juga bagi dua lagi.
amin untuk puji Tuhan, kadang-kadang orang yang memuji Tuhan bisa bilang amin, atau orang yang melihat orang memuji Tuhan. Pak memuji Tuhan ya, Pak bisa bilang amin. Tapi waktu Pak puji Tuhan, saya lihat Pak, saya bilang amin. Jadi amin bisa digunakan oleh yang memuji atau yang melihat orang memuji. Ya, coba kita lihat contoh di dalam Alkitab ya. Filipi 4 ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya kan? Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ini kan orang yang memuji. Ya amin. Dan masih banyak ayat seperti itu ya. Ada Roma 9 ayat 5, Roma 16 27, 1 Timotius 1 ayat 17. Itu orang memuji Tuhan lalu diakhiri dengan amin. Tapi coba lihat sekarang 1 Korintus 14 ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Ya cukup. Waktu ada orang mengucap syukur, orang biasa yang hadir sebagai pendengar bisa mengatakan amin. Jadi Pak bisa maju di depan mimbar dan menyanyi amin, haleluya, amin. Pak bisa menyanyi begitu. Tapi waktu Pak nyanyi-nyanyi begitu saya bilang, amin, amin. Bisa. Oke. Bisa digunakan untuk pujian, itu amin. Juga bisa digunakan terhadap kalau saya percaya firman, itu bisa. Jadi kalau ada khotbah, saudara rasa benar, amin, amin. Itu artinya membenarkan firman yang didengar. Ya. Coba lihat Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, amin. Jadi bisa untuk pujian, bisa untuk dengar firman Tuhan, dan bisa untuk terima berkat. Setelah terima berkat, coba satu orang baca Galatia 6 ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu, saudara-saudara. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Jemaat sambung. Amin. Di gereja Protestan habis berkat bukan hanya jawab, nyanyi. Amin, 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 amin. Saudara pemirsa yang saya kasihi, kita sudah menyelesaikan pembahasan doa Bapa kami. Banyak berkat rohani sudah kita dapatkan. Doa saya adalah bahwa saudara semakin diperkaya dalam segala macam pengertian akan kebenaran. Terus setelah belajar doa Bapa kami, tidak ada manfaatnya kalau saudara tidak menerapkannya dalam setiap doa saudara. Karena itu belajar sungguh-sungguh dan rajinlah berdoa. Dukunglah dalam doa juga Pijar TV. Ku tahu yang ku percaya supaya terus bisa memberitakan kebenaran lebih lama dan lebih banyak lagi. Juga dukung kami karena kami membutuhkan biaya yang banyak untuk bisa menyiarkan kebenaran kepada banyak orang. Pemirsa, ada pemirsa-pemirsa yang dengan terpanggil oleh Tuhan memberikan bantuan keuangan untuk membiayai program ini. Dan kalau saudara juga dipanggil oleh Tuhan untuk memberi dukungan, saudara boleh mendukung Pijar TV. Ku tahu yang ku percaya supaya program ini dapat terus dibiayai, memberkati banyak orang. Saya Pendeta Ezra Soro boleh pamit di hadapan Anda dan tetap berharap bahwa Anda semua selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Salam terang bagi Indonesia. Pemirsa Pijar TV, tentunya kita berterima kasih kepada hambanya Pendeta Ezra Soro yang sudah banyak sekali memberkati kita lewat pembahasan-pembahasan kebenaran firman Tuhan. Membawa kita semakin mengenal Tuhan dan jangan sampai hanya pengetahuan yang kita miliki, tetapi juga kita wajib mengaplikasikannya di dalam perbuatan kita sehari-hari.
Terima kasih untuk kebersamaannya dan juga kesetiaannya, dukungan dana yang Anda berikan melalui nomor rekening yang kami tampilkan, dan juga setiap pertanyaan, saran, pendapat yang Anda sampaikan lewat nomor SMS, semuanya sangat berarti bagi kami. Dan terus sampaikan, kalau masih ada saran, pendapat, dan juga kritikan melalui nomor SMS yang kami tampilkan, juga dukungan dana yang sangat menjadi berkat bagi seluruh pelayanan operasional dari pelayanan Pijar TV tentunya. Dan kami bersyukur Pijar TV boleh senantiasa ada untuk memberkati Anda sekalian. Penutup episode ini, kembali kita akan berdoa bersama, yaitu doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.